Sakit hati itu bukan salahnya kita, tapi pemulihan itu adalah tanggung jawab kita. Kita nggak pernah minta untuk disakiti, kita nggak pernah minta untuk dikecewakan. Semua kita pasti atau mungkin akan mengalami yang namanya sakit hati. Tetapi pemulihan itu adalah tanggung jawab kita. Maka dari itu, jangan biarkan luka di hati saudara itu menggerogoti kehidupanmu, menjadikan hidupmu berantakan. Tidak percaya? Sudah ada yang pernah melaluinya. Seorang yang namanya Ahitofel. Ada yang pernah tahu nama Ahitofel di Bible? Ada yang tahu? Shoot. Tidak ada yang tahu. Nanti dikasih gopay sama Bu Elisa. Tidak ada yang tahu. Oh, ya. Saya dengar nama Ahitofel ini kok nggak pernah dengar. Saudara tahu siapa Ahitofel? Ahitofel ini adalah penasehatnya Daud. Dia ini penasehat kerajaan, dan omongannya Ahitofel itu saudara levelnya level Tuhan. Wih, ini keren gak? Pernah saudara ketemu sama orang, omongannya orang itu levelnya itu kayak Tuhan yang ngomong. Gak percaya? 2 Samuel 16 ayat 23 di sana dikatakan. Nasihat yang diberikan Ahitofel pada masa itu dianggap sama dengan petunjuk dari Elohim. Jadi kalau Ahitofel ngomong, dia ini omongannya seperti Tuhan yang ngomong. Nggak kaleng-kaleng ini orang. Demikian nilai nasihat Ahitofel bagi Daud maupun Absalom. Jadi dikonfirm sama anaknya. Kalau Daud saja ya mungkin karena kedekatan atau karena apa yang pernah terjadi sehingga Daud respect sama Ahitofel. Enggak, tapi anaknya pun juga confirm. Beda generasi pun juga confirm. Ini kan sesuatu berarti. Seorang yang omongannya, nilai dari ucapannya itu seperti Tuhan yang ngomong. Tapi, nah ini tapinya yang gak enak. Karena kepahitan yang tersembunyi, hidupnya berantakan. Dia kepahitan. Pahitan sama siapa? Karena Batseba. Loh kok bisa? Daud mengambil Batseba. Ternyata Batseba itu cucunya Ahitofel. Ahitofel punya anak namanya Eliam. Eliam punya anak namanya Batseba. Jadi Ahitofel ini adalah kakeknya Batseba. Begitu dia tahu apa yang Daud lakukan sama Batseba, gak terima dia. Kamu sudah tak tolong Daud, sekarang kamu begitukan cucuku. Wah, berubah saudara. Dari seorang penasehat kerajaan, dari seorang yang membawa kerajaan ini menjadi jaya, berubah total menjadi pengkhianat. Dan akhirnya, akhir hidup Ahitofel, dia bunuh diri. 2 Samuel 17 ayat 23. Sana dikatakan, Ahitofel melihat bahwa nasihatnya tidak diikuti, lalu ia masang pelana keledainya dan dia pergi meninggalkan Yerusalem untuk pulang ke rumahnya. Menyelesaikan urusan rumah tangganya, kemudian menggantung dirinya sendiri, ia mati dan dikuburkan kuburan ayahnya. Waktu saya baca ini kayak absurd. Gimana seorang yang punya hikmat seperti Tuhan kalau ngomong, tapi di akhir kehidupannya dia harus bunuh diri. Hanya gara-gara apa yang dia ucapkan tidak diikuti. Nasihatnya nggak dilakukan. Ini loh, hasil dari kepahitan yang dipendam dalam kehidupan. Hurt people. Hurt people. Heal people. Heal people. Ini sepertinya kayak permainan kata-kata, tapi ini kebenaran. Orang yang terluka, dia akan cenderung melukai orang lain. Orang yang sembuh, dia akan gak segan untuk membalut lukanya orang lain. Apakah hari-hari ini saudara sedang melukai orang lain? Jangan-jangan mungkin saudara yang sedang terluka. Tetapi doa saya biarlah kita dipulihkan, kita disembuhkan oleh kasih anugerah Elohim. Sehingga kita menjadi agent of Christ. Kita membalut luka orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibrani 12:15 berkata, perhatikanlah supaya jangan ada di antara kamu yang gagal dalam anugerah Elohim. Bisa gagal dalam anugerah supaya tidak tumbuh akar pahit yang menyulit kamu dan mencemari banyak orang.
Ini apa yang terjadi dalam hidupnya Ahitofel. Seorang yang petunjuknya bernilai seperti Elohim, akhir hidupnya dia memilih untuk bunuh diri karena kecewa. Apa dia nggak tahu kalau bunuh diri itu buruk? Tahu. Apa dia nggak tahu? Apa dia nggak punya hikmat? Punya. Kurang bijak apa Ahitofel ini? Tetapi tumbuh akar pahit dalam hidupnya. Yang terjadi yaitu adalah bukan kebaikan. Tetapi yang terjadi dia mencemari banyak orang. Kerajaan Israel diporak-porandakan. Ayah sama anak, Daud sama Absalom dibuat berantem. Kerajaannya kacau balau, mencemari banyak orang. Dan dia menyulitkan dirinya sendiri. Kepahitan. Kalau nggak disembuhkan, orang yang paling bijak di muka bumi sekalipun akan jatuh karena kepahitan. Jangan berkata, oh saya nggak apa-apa kok, saya sudah baik-baik saja. Harus disembuhkan saudara. Ahitofel simpan, dia simpan, dan akhirnya membuat hidupnya yang seharusnya dia bisa menikmati. Tetapi dia bunuh diri. God doesn't heal what you conceal. Tuhan gak sembuhkan apa yang kau sembunyikan. Seperti ilustrasi tadi yang orang tenggelam. Dia gak bisa sembunyikan. Dia gak bisa tolak orang yang mau menyelamatkan dia. Untuk sampai akhirnya dia bisa sembuh. Apapun kondisimu hari-hari ini. Tuhan senantiasa rindu untuk memulihkan keadaan saudara. Saya percaya gak ada luka yang terlalu hebat untuk Tuhan gak bisa sembuhkan dari hidupmu. Ketahui engkau punya Tuhan yang sangat mengasihimu. Dan kasihnya tidak berkesudahan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat anugerah dicurahkan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Bukan hanya saja hidden wounds. Entrust your pain. Serahkan lukamu. Berikutnya yaitu adalah accept the process. Terima proses pemulihan. Mazmur 34 ayat 19 berkata bahwa saat jiwa yang hancur, Tuhan datang untuk menyelamatkan. Jadi dari hancur diselamatkan, di tengah-tengahnya ada yang namanya proses. Gak langsung lompat. Dari hancur kepada keselamatan, hatinya disembuhkan, hatinya diselamatkan. Tengah-tengahnya, sementara menuju itu ada proses. Dan proses dari Tuhan itu enggak selalu instan. Perlu waktu untuk kita berjalan dalam penyertaan. Karena God is working in the waiting. Tuhan bekerja di masa-masa kita menanti. Ibrani 4:15 berkata, imam besar mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dan sama seperti kita, dia telah dicobai dalam segala sesuatu, tapi dia tidak berbuat dosa. Tuhan tahu loh apa yang saudara alami. Kelemahan kita, sakit kita, luka kita, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Mazmur 147 berkata, dia menyembuhkan hati yang hancur, dia membalut kepedihan mereka. Tuhan sendiri yang membalut kepedihan mereka. Anak saya baru lompat dari kasur. Karena anak laki itu lebih semangat gitu kan, kalau main lebih seru. Akhirnya main sama saya kitik-kitikin, geli-geli, dia lompat-lompat gitu. Nah, akhirnya lompat kebablasan keluar dari kasur. Begitu jatuh, yang kena mukanya duluan. Akhirnya pelipisnya robek kayak begini jadinya. Nah, begitu robek, saus tomatnya muncrat, cur, langsung saya lari bawa ke IGD. Tapi bisa bayangkan kalau Olan gak mau dibawa ke rumah sakit. Gak mau, ini sudah sakit kok tambah dibawa ke rumah sakit. Namanya saja rumah sakit, pasti tambah sakit. Maka luka itu akan menjadi infeksi. Butuh berapa lama untuk dia benar-benar bisa pulih? 1 bulan, saudara. Pakai perban, gambarnya berikutnya. Pakai acara melet lagi. Gambarnya boleh? Next. Nah, ini dia. Saya kadang-kadang gumun lihat tingkahnya. Kamu ini anaknya siapa? Gitu. Kok gak ada capeknya? Gitu kan. Mau dijahit atau diisolasi. Coba supaya rapat lukanya. Sekarang
Setelah diperban, diisolasi, akhirnya kita gak jahit karena bisa diisolasi surgical staples isolasi itu kuat ternyata. Sekarang dia kalau ketemu sama orang pamer, lihat habis jatuh. Sembuhnya gak instan, perlu sebulan. Tapi kesembuhan itu pasti apabila kita mau diobati. Kesembuhan itu pasti apabila kita mau diobati. Seperti dokter yang bukan cuma memberi obat, tapi dia membalut sendiri dengan tangannya, merawat luka Olan. Seperti itu juga Tuhan yang membalut luka kita dengan tangannya sendiri. Tuhan gak kirim malaikat, Tuhan gak kirim suruhan. Dia datang sendiri untuk memastikan kita selamat dari kutuk maut belenggu dosa. Apalagi setiap luka dalam hatimu. Ketahui Tuhan yang membalut setiap luka kita. Yang menarik begini, Olan tidak akan pernah bisa sembuh dengan ketika dia berkata, oh gak sakit kok Pak. Begitu sobek gitu kan, dia berkata, gak sakit kok Pak, sudah gak usah ke rumah sakit. Gak sakit kok, beneran gak sakit. Mau beribu-ribu kali dia ngomong dia gak sakit, lukanya itu ada. Dia harus berani lihat lukanya, dia harus berani untuk luka itu dibersihkan, dan dia akhirnya melihat lukanya akan kering. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan gak nunggu kita untuk sembuh sendiri. Semua luka, duka yang engkau alami sebenarnya itu membawa Tuhan semakin dekat kepada kita. Karena setiap tetesan air matamu itu sangat berharga bagi Tuhan. Brokenness is not the end of your story. Apa yang buruk itu bukan akhir daripada ceritamu. In God's hand, it's the beginning of restoration. Di tangan Tuhan, setiap keadaan buruk kita, Tuhan mampu pulihkan untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita.